Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar video ini dalam kurun waktu salah satu dari 4 waktu tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Abelia Manalu, biasa dipanggil Abel, dengan nomor induk mahasiswa 12101 24541 dari kelas TIF 1A, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Digital, yaitu menyederhanakan persamaan logika dengan aljabar Boolean. Selamat mendengarkan. Sebelum kita masuk kepada materi inti dari aljabar Boolean, ada baiknya kita mengetahui definisi dan sejarah singkat dari aljabar Boolean. Aljabar Boolean pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan Inggris pada tahun 1854 yang bernama George Boole. Nama Boolean juga diambil dari nama penemunya. Aljabar Boolean kemudian diperkenalkan kepada publik pada 1854, kemudian dikembangkan oleh William Jevons pada tahun 1835 sampai 1882 adalah dasar dari pengoperasian elektronika. Aljabar Boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan AND, OR, dan NOT. Aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel-variabel biner, konstanta-konstanta 0 dan 1, simbol-simbol operasi logik, dan tanda kurung. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar semua kombinasi angka biner 0 dan 1 yang diberikan ke variabel-variabel biner dan daftar yang memperlihatkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner. Aljabar Boolean mempunyai dua fungsi berbeda yang saling berhubungan. Dalam arti luas, aljabar Boolean berarti suatu jenis simbol-simbol yang ditemukan oleh George Boole untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Di sisi lain, aljabar Boolean merupakan struktur aljabar yang operasi-operasinya memenuhi aturan tertentu. Selanjutnya adalah dalil Boolean. Dalil Boolean ada 7. Yang pertama, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya adalah teorema Boolean. Teorema Boolean itu dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama ada hukum komutatif, di mana ketika A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Dalam bentuk perkalian juga sama, yaitu A dikali B akan sama hasilnya dengan B dikali A. Yang kedua ada hukum asosiatif, yaitu ketika A tambah B dalam kurung ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah BC dalam kurung. Dalam bentuk perkalian pun juga sama. Ketika A dikali B dalam kurung dikali C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali BC dalam kurung. Yang ketiga ada hukum distributif. Contohnya adalah ketika A dikali dengan B tambah C, maka itu hasilnya sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang kedua, ketika A ditambah B kali C, maka hasilnya akan sama dengan A tambah B dalam kurung dikali A tambah C dalam kurung.
Yang keempat, ada yang namanya hukum identitas. Hukum identitas ini ketika A ditambah 0 hasilnya akan A, dan ketika A dikali 1 hasilnya juga A. Hukum selanjutnya ada hukum negasi. Hukum negasi contohnya adalah ketika A0 ditambah A, maka hasilnya akan sama dengan 1. Dan ketika A0 dikalikan dengan A, maka hasilnya akan sama dengan 0. Ketika tanda petik di atas bertemu dengan sebuah variabel, maka dibaca sebagai not. Hukum selanjutnya ada hukum idempoten, yaitu ketika A ditambah A hasilnya akan A, dan ketika A dikali A hasilnya akan A. Selanjutnya ada hukum ikatan, yaitu ketika A ditambah 1 hasilnya akan sama dengan 1. Dan ketika A dikalikan 0, hasilnya akan sama dengan 0. Hukum selanjutnya ada hukum absorpsi, yaitu ketika A dikali B dalam kurung, ditambah dengan A, hasilnya akan A. Dan ketika A tambah B dalam kurung dikali A, maka hasilnya akan A. Hukum yang ke-9 ada hukum De Morgans, yaitu ketika A dikali B dalam kurung dinotkan sama dengan A not tambah B not. Dan ketika A tambah B dalam kurung dinotkan, hasilnya akan A not dikali B not. Hukum yang terakhir adalah ketika A ditambah A not kali B, maka hasilnya akan sama dengan A tambah B, yaitu A not-nya akan menghilang. Kemudian ketika A not ditambah dengan A kali B, maka A dalam perkalian AB akan menghilang dan menghasilkan A not ditambah B. Setelah kita mempelajari tentang dalil Boolean dan teorema Boolean, kita akan belajar cara penyederhanaan dari persamaan logika. Saya mengambil sebuah contoh soal, yaitu Y sama dengan A B C not D not ditambah A not B C not D not ditambah A B not C not D not ditambah A B not C D ditambah A B C D not dan ditambah dengan A B not C D. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberi angka urutan dalam persamaan, seperti yang sudah saya gambarkan. Ada angka 1 dan angka 6. Hal itu berarti bahwasanya kita menandai dari setiap persamaan dengan nomor-nomor yang berbeda, sehingga memudahkan kita untuk melakukan penyederhanaan. Penyederhanaan yang pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 itu kita sederhanakan, yaitu A B C not D not ditambah A not B C not D not, maka yang dapat kita sederhanakan adalah A dan A not. Oleh karena itu, kita keluarkan B C not D not-nya, kemudian kita kurungkan sendiri A ditambah A not. A ditambah A not, seperti yang telah dijelaskan dalam teorema Boolean, itu akan menghasilkan angka 1. Sehingga hasilnya menjadi B C not D not. Kemudian kita mencari kembali persamaan, yaitu persamaan 3 dan 6 ternyata bisa kita sederhanakan, yaitu dengan mengeluarkan A B not D not dan mendalam kurungkan C not tambah C. C not tambah C itu menghasilkan angka 1, sehingga hasil dari penyederhanaan persamaan 3 dan 6 adalah A B not D. Setelah tidak ada lagi persamaan yang dapat kita sederhanakan, kita akan membuat persamaan baru, yaitu dengan menulis hasil dari penyederhanaan dan ditambah dengan persamaan yang belum disederhanakan, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan B C not D not ditambah A B not D ditambah A B not C D ditambah A B C D not.
Ternyata setelah dibuat persamaan baru, persamaan ini dapat kita sederhanakan kembali sehingga kita kembali meletakkan angka 1 sampai 4 untuk menandai urutan dari persamaan ini. Kita ambil contohnya adalah persamaan 2 dan 3. Untuk menyederhanakannya, kita ambil persamaan 2 dan 3 yaitu AB not D not ditambah AB not CD. Kita keluarkan yang sama yaitu AB not dan kita mendalam kurungkan D not ditambah CD. Ketika kita mendalam kurungkan hal seperti ini, maka yang akan menghilang adalah teman yang berlawanan dari D not. Teman yang ada dua macam, seperti D tambah CD. Maka yang akan hilang adalah D. Sedangkan D not tambah C-nya akan tetap berada dalam kurung. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah AB not D not ditambah AB not C. Selanjutnya adalah persamaan 1 dan 4 yang bisa disederhanakan, yaitu BC not D not ditambah ABC D not, maka kita dapat mengeluarkan yang sama yaitu BD not dan mendalam kurungkan C not tambah AC. Maka C-nya akan menghilang menghasilkan C not tambah A sehingga hasilnya adalah BC not D not ditambah ABD. Maka persamaan baru yang kita dapatkan adalah AB not D not ditambah AB not C ditambah BC not D not ditambah ABD not. Penyederhanaan aljabar boolean harus kita sederhanakan sehingga mendapatkan persamaan akhir yang benar-benar sederhana. Ternyata dari persamaan yang telah kita sederhanakan tadi dapat kita sederhanakan kembali. Persamaan tadi yaitu adalah Y sama dengan AB not D not ditambah AB not C ditambah BC not D not ditambah ABD not. Ternyata kita bisa menyederhanakan persamaan 1 dan 4, yaitu AB not D not ditambah ABD not. Kita mengeluarkan yang sama, yaitu AD not dan mendalam kurungkan B not ditambah B. B not ditambah B itu akan menghasilkan angka 1, sehingga penyederhanaannya adalah AD not. Persamaan akhir yang kita dapatkan dari persamaan sebelumnya yaitu Y sama dengan AD not tambah AB not C ditambah BC not D not. Inilah persamaan akhir dari persamaan panjang yang kita peroleh di awal. Baik, kali ini kita akan menyederhanakan persamaan logika dari soal yang telah diberikan oleh Bapak Febianto, yaitu Y sama dengan A, B, C, D not ditambah A not, B, C not, D ditambah A, B, C not, D not ditambah A, B, C, D ditambah A not, B, C, D ditambah A not, B, C not, D not. Ini adalah penyederhanaan yang telah saya buat sesuai dengan contoh yang telah saya jelaskan sebelumnya. Langkah pertama yaitu ingat-ingatlah untuk membuat urutan angka dalam persamaan sehingga kita dapat menyederhanakan persamaan tersebut dan lebih gampang. Kita mengambil persamaan 1 dan 3 untuk disederhanakan. Persamaan 1 dan 3 yaitu A, B, C, D not ditambah A, B, C not, D not. Kita mengeluarkan yang sama yaitu A, B, D not dan mendalam kurungkan C ditambah C not. C ditambah C not itu akan menghasilkan angka 1 sehingga hasil akhirnya adalah A, B, D not. Kemudian kita menyederhanakan persamaan 2 dan 6 yaitu A not, B, C not, D ditambah A not, B, C not, D. Not. Kemudian kita mengeluarkan yang sama yaitu A not, B, C not dan mendalam kurungkan D ditambah D not dan menghasilkan A not, B, C not. Kemudian kita dapat menyederhanakan persamaan keempat dan kelima yaitu A, B, C, D ditambah A not, B, C, D.
kita mengeluarkan yang sama, yaitu BCD, dan mendalam kurungkan A ditambah A naught, dan hasil yang dihasilkan adalah BCD. Dari penyederhanaan 6 persamaan ini, kita dapat mendapatkan persamaan yang lebih sederhana, yaitu ABD naught ditambah A naught BC naught ditambah BCD. Hal yang harus kita ingat, yaitu dalam penyederhanaan kita tidak boleh mengulang persamaan tersebut. Contohnya, ketika kita telah menyederhanakan persamaan 1 dan 2, kita tidak boleh lagi menyederhanakan persamaan 3 dan 4, karena kita mengulang kembali penyederhanaan persamaan 3 itu tidak boleh dalam penyederhanaan logika dalam sistem digital. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari penyederhanaan persamaan logika menggunakan metode aljabar boolean. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ketidaklancaran dalam berbicara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.